Shalom jemaat Tuhan, saya Amel. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai program dan acara yang akan tayang di Galilea Network. Program Sahabat Galilea, firman Tuhan yang dikemas secara singkat dan padat, yang dapat menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah program Syafaat Bagi Sahabat, yaitu sebuah kemasan talk show berisi kesaksian dan pengalaman hidup dari para narasumber tentang bagaimana mereka mengenal Yesus dan diubahkan hidupnya oleh kasih Tuhan Yesus. Tayang setiap hari Senin, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Program Ibadah Raya Minggu Galilea Community of Christ, yang hadir setiap hari Minggu pagi agar kita tetap dapat beribadah selama berada di rumah. Tayang setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan dapat kirim melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, serta pelayanan konseling dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita, Bapa yang memelihara kita dengan kasih setianya. Selamat pagi, shalom semuanya umat Tuhan. Dimanapun kita berada bersama dengan Galilea Community of Christ, bersama-sama kita naikkan syukur kita, pengagungan kita untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang terus dinyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Bersorak-sorai nyanyikan mazmur, nyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau rayakan kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan dari hati yang penuh dengan syukur bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Semuanya percaya bahwa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, tanggalkan semua beban, datang kepada Yesus, terima air hidup yang akan melegakan setiap kita, terima roti hidup yang akan terus mengenyangkan kita sebab Dia Bapa yang baik, Dia gembala kita dan kita tidak akan pernah kekurangan, amin. Terpuji nama Tuhan. Kami naikkan syukur kami Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab kami tahu kami ada di dalam hadirat-Mu Yesus. Sebab kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus. Kemana kami pergi melangkah, kami percaya kasih-Mu terus menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang tahu hidup kami, Bapa yang peduli, Engkau Bapa yang mengerti. Bagi-Mu segala pujian kami Yesus. Haleluya. 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 Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini hidupku, oh, kami mau percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada karena Engkau yang telah memilih dan memanggil kami, Yesus. Biar kami merespon panggilan Tuhan, kami sembah Engkau, menantikan janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau sendiri yang meneguhkan iman kami Bapa, untuk terus percaya dan berharap bukan pada kekuatan kami Yesus, tapi hanya kepada kuasa-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang setia. Sebab di dalam Engkau kami percaya selalu ada hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami nyatakan Tuhan, kami mau percaya pada kebaikan-Mu, pada kasih karunia-Mu, pada kasih-Mu Tuhan yang kekal bagi kami. Kami angkat tangan kami, bersama-sama kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
Sebab Engkau telah memilih kami Tuhan, untuk perkenanan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib Yesus, yang telah memberikan keselamatan bagi setiap kami, yang telah memberikan hidup di dalam segala kelimpahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kepadamu kami berserah, padamu kami datang untuk percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami nyatakan Bapa, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami nyatakan Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Yesus, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau bukan saja Bapa yang baik, tetapi Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau takkan kekurangan kami. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka senantiasa mengikuti aku di sepanjang hidupku. Dan aku akan tinggal diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini saya mau datang ke hadirat, sujud menyembah di hadapan-Mu, untuk menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Kami akan duduk diam mendengarkan firman. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman,
hidup kami akan dikuatkan, hidup kami akan diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam siaran online. Walaupun saya jauh dari tempat Anda semua, tetapi saya selalu berdoa supaya engkau sehat-sehat dan baik-baik saja dalam segala hal. Supaya kita bersama-sama di pagi yang indah ini bisa mendengarkan firman. Anda siap diberkati? Katakan bersama saya, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Halo? Nah, biasanya kalau kita pelajari di dalam Alkitab, Tuhan paling sering menggambarkan hubungan antara Allah dengan kita seperti apa. Tuhan paling sering menggambarkan dirinya sebagai gembala. Kemudian saudara dan saya digambarkan sebagai domba-dombanya. Kenapa Tuhan paling senang memakai hubungan antara gembala dan domba-domba untuk menggambarkan hubungan saudara dan saya? Karena sesungguhnya hubungan antara gembala dan domba itu merupakan suatu hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat intim. Sebab Yesus berkata, ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Dan kemudian 1 ekor di antaranya hilang. Bukankah ia akan berkata, ia pergi meninggalkan yang 99 ekor untuk mencari 1 ekor yang hilang sampai ketemu? Saya sangat suka bagian ini. Ia akan pergi mencari 1 ekor sampai ia menemukannya. Luar biasa, kan? Pertanyaan saya, apakah sesungguhnya ada seorang gembala yang akan melakukan hal seperti ini? Dia punya 100 ekor domba, hilang 1. Kemudian meninggalkan yang 99 hanya untuk mencari 1 ekor yang terhilang. Rasanya saya tidak yakin ada. Saya tidak yakin ada gembala yang mau melakukan hal ini. Kenapa? Karena sama saja mempertaruhkan yang 99 ekor lainnya. Ditambah lagi belum tentu 1 ekor yang hilang, yang dicari bisa ketemu kembali. Betul? Ini sangat resiko yang luar biasa. Sekalipun misalnya ketemu 1 ekor yang hilang, waktu kembali, mungkin saja yang 99 ekor yang ada sudah berantakan ke sana kemari. Jadi ini merupakan satu resiko yang sangat besar sekali. Jadi saya tidak yakin ada gembala yang seperti itu. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan kalau Tuhan jadi gembala saudara? Ia akan mencari saudara sampai ketemu. Dengan kata lain, kalau pagi hari yang indah ini ada salah satu di antara saudara yang terhilang, yang mengikuti ibadah online di hari Minggu yang indah ini, Yesus akan mencarinya sampai ia ketemu. Haleluya. Yang percaya bisa katakan amin. Nah, kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan dulu keseluruhan, kemudian kita berusaha untuk memperincinya. Judul perikop, Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba, ia tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu,
Ia adalah gembala domba. Untuk Dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, di ayat 1 dan 3 dikatakan demikian, sekali lagi saya bacakan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba." Dan ayat 3-nya dikatakan, "Untuk Dia, penjaga, membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Jadi di sini dikatakan, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing, menuntunnya keluar. Ia memanggil dombanya. Gembala memanggil namanya. Artinya boleh dikatakan domba-dombanya diperlakukan secara personal, secara individual, bukan secara gerombolan. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam militer, kalau saudara ada di dalam militer, maka saudara akan diperlakukan berdasarkan suatu pasukan atau kesatuan atau suatu peleton dan lain sebagainya. Tidak akan diperlakukan secara individu atau secara personal. Tidak. Jadi kalau Yesus sebagai gembala kita, Ia akan memanggil saudara dengan menyebut nama saudara satu persatu. Maria, Marta, Lazarus, Saulus. Artinya Yesus memperlakukan saudara dan saya secara individual, personal, dan pribadi. Dengan kata lain, Yesus memperlakukan saudara dan saya seolah-olah hanya kitalah satu-satunya pribadi di dunia yang Yesus jadikan sebagai objeknya untuk menikmati kasih-Nya. Haleluya. Tetapi sayangnya, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa Tuhan mengasihimu secara personal. Kalau saya kasih tahu kepada saudara, Tuhan sangat menyayangimu. Yesus love you. Apa yang mereka katakan? Ya, Tuhan sayang sama kita semua kok. Tuhan sayang kepada semua orang. Banyak orang menganggap kalau Tuhan mengasihi,
Tuhan mengasihi secara general. Sehingga banyak orang yang tidak merasakan dampaknya secara personal. Jadi kalau Tuhan adalah gembala saudara dan saya adalah domba-dombanya, maka Tuhan mau saudara dan saya sebagai domba-dombanya hanya konsen. Kita tahunya konsen, menerima, fokus, menerima kasih-Nya. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi misalnya saya sangat sayang sekali sama anak-anak saya. Saya selalu maunya bersama dengan mereka. Kami sering makan bersama-sama. Bahkan setiap kali berlibur akhir tahun kami selalu pergi bersama-sama. Di mana saya mau supaya saya menjalin hubungan yang sangat erat dengan anak-anak saya. Supaya kami bisa selalu ada bersama-sama, bekerja bersama-sama. Karena saya sangat mengasihi mereka. Dan banyak hal-hal yang lain kami sering lakukan bersama-sama. Tetapi ada satu hal yang belum pernah saya lakukan sama anak saya. Saya tidak ada waktu. Saya percaya kamu juga, saudara dan di rumah, juga tidak punya waktu untuk menghitung jumlah rambut yang ada di kepala mereka. Betul? Tetapi, tahukah saudara bahwa Tuhan tahu jumlah rambut yang jumlah rambut di atas kepala mereka. Luar biasa, bukan? Nah, saya mau kasih tahu sama saudara. Inilah kasih Yesus buat saudara. Secara personal, kasih-Nya bukan cuma personal, tetapi detail. Dia sangat menyayangi. Dia tahu jumlah rambut yang ada di kepalamu. Dia tahu namamu satu persatu. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dan dia bukan cuma tahu apa yang saudara butuhkan. Dia peduli terhadap saudara. Dia peduli terhadap segala sesuatu di dalam hidup. Sebab engkau sangat berarti bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita lanjut di dalam ayat 4 dikatakan, jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Jadi dia berjalan di depan mereka, dengan kata lain, gembala selalu berjalan di depan domba-dombanya. Betul? Jadi sebagai gembala, Yesus memimpin domba-dombanya di depan, bukan di belakang. Kalau saudara mengembalakan domba-domba dari belakang, itu namanya bukan memimpin, tetapi mengendalikan. Nah, Yesus bukan mengendalikan, tetapi Yesus memimpin domba-dombanya di belakangnya. Yesus sebagai pemimpin. Betul? Nah, kalau Anda lihat dalam kepemimpinan di dalam suatu komandan, di dalam suatu pasukan, komandan perang hanya mengendalikan anak buahnya dari belakang. Seorang jenderal dia hanya berdiri di belakang, kemudian mengatur strategi kepada anak buahnya untuk mengadakan perangan atau menghadapi pertempuran. Prajurit-prajurit yang ada di depan yang maju duluan. Kalau ketembak yang di depan yang mati duluan. Jenderalnya di belakang santai, dia tetap aman. Betul? Jenderalnya dilindungi, dia di belakang. Prajurit yang di depan yang mati duluan. Tetapi tidakkah demikian sama Tuhan Yesus? Yesus memimpin saudara di depan. Yesus siap memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Haleluya. Jadi Yesus berjalan di depan mereka
Selanjutnya dikatakan, dan domba-domba itu mengikuti dari belakang. Karena mereka sangat mengenal suaranya. Jadi domba-domba hanya mengikuti dari belakang. Nah, kalau saudara tahu, semua binatang, domba adalah binatang yang paling ketergantungan satu dengan yang lain. Terutama ketergantungan kepada gembalanya. Berbeda dengan binatang yang lain pada umumnya. Jadi domba adalah binatang yang sangat ketergantungan terhadap gembalanya. Kemana gembalanya berjalan, dombanya pasti ikutin dari belakang. Sehingga kalau sudah jalan, domba tidak punya kemampuan untuk berbalik. Lucu kan? Domba itu kalau gembalanya berjalan di depan, mereka hanya ikutin dari belakang. Mereka nggak bisa berbalik, kecuali gembalanya yang membalikannya. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan menggambarkan hubungannya dengan saudara dan saya sebagai gembala dan domba. Karena Tuhan mau, bahkan Tuhan senang kalau saudara tergantung sama Dia. Dia lebih daripada itu. Di satu pihak, bagi kita, lebih memudahkan untuk bisa menjadi seperti domba. Karena domba sifatnya hanya ikutin. Dia hanya ikutin gembalanya. Kalau cuman hanya ikutin, apa susahnya buat saudara? Betul? Jadi, sebagai domba, hal yang termudah yang bisa saudara lakukan adalah hanya mengikuti gembalanya. Ikutin aja apa yang Yesus katakan. Lakukan apa yang Yesus suruh lakukan. Hanya ikutin. Maka saya percaya, kemanapun saudara melangkah, apapun yang saudara injak, apapun yang saudara pegang, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan pasti buat saudara menjadi berhasil di dalam segala hal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-7 dan 9 dikatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi dikatakan sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, apa maksudnya? Akulah pintu ke domba-domba itu. Saya ingin supaya Anda bisa mengerti bahwa kandang domba pada waktu zaman Yesus itu tidak mempunyai pintu yang bisa dibuka dan ditutup. Ini mungkin sangat berbeda dengan kandang-kandang hewan pada zaman sekarang ini. Di mana kandang yang Anda mungkin melihat sekarang ini ada daun pintunya, kemudian daun pintu dibuka, domba-dombanya masuk, setelah domba-dombanya masuk, pintunya ditutup. Nah, itulah kandang pintu, itulah kandang yang seperti sekarang ini. Tetapi berbeda dengan kandang hewan pada zamannya Yesus. Nah, kandang domba pada zaman Yesus hanya berbentuk gawangan. Ada goa di mana di bawah gunung begitu ada goa, dan setelah domba-dombanya masuk, maka gembalanya berdiri sebagai pintu. Nah,
Setelah itu gembalanya akan tidur di pintu kandang. Sehingga gembala berfungsi sebagai pintu. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah pintu." Dan di ayat 11 di situ juga dikatakan bukan saja akulah pintu. Yesus adalah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Yesus adalah pintu dan gembala yang baik. Waktu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, "Akulah pintu." Dengan kata lain, Yesus ingin memberitahukan kepada murid-muridnya, di dalam kandang di mana Yesus jadi pintu, dan Yesus menjadi gembalanya bagi domba-dombanya, pasti domba-dombanya aman, terproteksi sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Karena matanya selalu tertuju kepada domba-dombanya. Dan kalau Yesus ada di jalan masuk ke kandang, tidak akan pernah ada yang jahat yang berasal dari luar kandang bisa masuk, menyentuh domba-dombanya. Sekalipun ada yang mau coba-coba masuk, maka dia harus berhadapan dulu dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah pintu kepada domba-dombanya. Sekalipun mungkin akhir-akhir ini kita tahu bahwa dunia sudah semakin jahat. Betul? Kejahatan makin merajalela. Pencurian, perampokan makin menjadi-jadi. Bahkan pembunuhan rasanya sudah bukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Sepertinya cuman masalah kecil sedikit aja udah bisa main bunuh-bunuhan. Betul. Perampokan saja selalu sering disertai dengan pembunuhan. Dan kalau kita sering melihat acara di televisi akhir-akhir ini, sangat membuat kita menjadi khawatir, ketakutan dengan berita-berita yang selalu miring. Apalagi ditambah dengan sekarang ini berita tentang COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Betul-betul sangat menakutkan. Penyakit yang sampai hari ini belum ada obatnya. Membuat kita hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam kekhawatiran. Membuat orang-orang menjadi stres. Dan ini bukan hal yang baik, bukan? Nah, saya mau memberitahukan kabar baik buat saudara. Kalau saudara mengetahui bahwa Yesus adalah pintu dan gembala yang baik buat saudara, maka saya mau memberitahukan sama saudara bahwa segala yang jahat, segala yang buruk tidak akan bisa mendekat kepada saudara. Sebab saudara dan saya sudah diproteksi ganda, double protection. Yesus adalah pintu dan Yesus adalah gembala yang baik buat saudara dan saya. Haleluya. Kita tercover double proteksi. Yang proteksi pertama saja tidak bisa ditembus, apalagi proteksi kedua. Luar biasa. Yesus sebagai pintu. Yesus tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang jahat, virus, kuman, penyakit, kutuk, malapetaka, tulah untuk mendekat kepada saudara. Dan sebagai gembala yang baik, Yesus sudah memberikan nyawanya. Yesus curahkan darahnya yang tercurah untuk memproteksi saudara dari segala yang jahat. Haleluya. Yang percaya bisa katakan amin. Katakan di sebelah kiri kananmu, kamu terproteksi ganda. Haleluya. Nah, kalau Tuhan adalah pintu dan gembala yang baik, Anda pasti tidak akan kekurangan. Betul? Selanjutnya di dalam Yohanes 10 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan agama. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk memberikan peraturan-peraturan yang berat buat saudara. Haleluya, saya sangat senang sekali mendengar kata-katanya. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus bukan datang untuk membawa agama. Bukan datang untuk membawa peraturan-peraturan yang berat buat saudara. Tidak. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup. Wow. Yesus memberikan hidup. Katakan bersama saya, hidup. Loh, mungkin saudara akan berkata, Pak, saya sekarang kan masih hidup, Pak. Jadi, hidup yang bagaimana yang Yesus berikan? Nah, kalau Anda pelajari baik-baik, sejak awal dunia, sejak manusia jatuh di dalam dosa, sejak saat itu, semua manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Ketika manusia terjatuh dalam dosa, maka hubungan dengan Tuhan menjadi terputus. Dan sesungguhnya, sejak saat itu, semua manusia boleh dikatakan adalah orang-orang yang mati karena dosa. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan agama. Yesus datang bukan untuk memberikan peraturan-peraturan buat saudara semua. Tetapi Yesus datang untuk membuat orang-orang yang mati karena dosa jadi punya hidup. Nah, waktu Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Nah, hidup seperti apa yang dimaksud Yesus di sini? Hidup yang bagaimana? Nah, kalau kita pelajari bahwa tingkat kehidupan itu yang ada berbagai macam tingkat kehidupan. Tingkat kehidupan yang paling rendah adalah tingkat kehidupan tumbuh-tumbuhan. Plant life. Di atasnya ada kehidupan binatang. Animal life. Di atasnya lagi ada kehidupan manusia. Itu yang saudara dan saya miliki adalah human life. Kemudian bentuk kehidupan yang paling tinggi adalah Zoe life. Apa itu Zoe life? Zoe life adalah hidupnya Allah. Jadi kata hidup yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai Zoe life, hidupnya Allah. Inilah hidup yang Yesus ingin berikan kepada saudara dan saya. Nah, bagaimana hidupnya Allah? Saya percaya kalau saudara memiliki hidupnya Allah, hidupmu di bumi seperti di surga. Bagaimana hidupnya Allah? Nggak ada stres. Apakah Allah stres? No, tidak ada stres, tidak ada khawatir. Yang ada adalah rest and relax. Di surga tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan tubuh. Yang ada adalah kesempurnaan. Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada bangkrut. Tetapi yang ada adalah kelimpahan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan pencurinya?
Sebelum kita cari tahu, sebelum kita belajar siapa yang dimaksud Yesus dengan pencurinya, saudara harus tahu dulu kejadian sebelumnya. Sebab biasa di Alkitab, kejadian, kalau kita baca di Alkitab, harus membaca sebelum dan sesudahnya. Biasanya ada hubungannya. Kejadiannya akan nyambung. Jadi, kita lihat dulu apa judul pasal 9. Yohanes pasal 9 judulnya adalah Orang Buta Sejak Lahir. Jadi di pasal 9 di situ diceritakan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, bagaimana saudara tahu bagaimana caranya Yesus menyembuhkan orang buta? Yesus meludah ke tanah, kemudian Yesus mengadukan ludahnya dengan tanah, kemudian ia mengoleskan pada mata orang buta. Sesudah itu Yesus menyuruhnya membasuh dirinya di kolam Siloam. Kemudian waktu orang itu kembali, matanya melek. Nah, orang buta yang melek ini dibawa kepada orang Farisi. Karena orang Farisi tahu Yesus menyembuhkan orang buta ini pada hari Sabat. Maka orang-orang Farisi menghakimi Yesus sebagai orang yang berdosa. Karena Yesus tidak memelihara hari Sabat. Intinya sebetulnya, orang-orang Farisi sebetulnya mereka iri terhadap Yesus. Kenapa? Karena waktu orang Farisi tanya sama orang buta yang melek itu, siapa yang memelekkan matamu? Orang buta itu menjawab, Yesus. Karena dia sudah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia? Wow. Orang itu menjawab, dia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi berkata sama orang buta yang melek itu, yang kami tahu orang itu, yaitu Yesus yang mereka maksudkan, adalah orang-orang berdosa. Wow. Betapa mereka sangat iri. Mereka sangat membenci kepada Yesus. Saudara bisa bayangkan kan betapa jahatnya orang-orang Farisi. Mereka mengatakan Yesus adalah orang berdosa. Wow. Tetapi orang yang buta yang melek itu berkata, apakah orang itu orang berdosa kah? Ataukah dia tidak berdosa kah? Saya nggak mau tahu. Tetapi satu hal yang saya tahu, dahulu aku buta, sekarang saya bisa melihat. Wow, kata-katanya luar. Sehingga orang-orang Farisi makin marah. Kemudian orang yang buta melek itu diusir sama mereka. Dan dia bertemu kembali dengan Yesus. Kemudian Yesus bertanya sama orang itu, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawab orang itu, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepada orang itu, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kemudian orang itu menjawab, aku percaya Tuhan. Baru kemudian kita lanjutkan lagi dengan ayat 10 dimulai. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, setiap kali Yesus mengajar orang-orang, Farisi selalu ingin mempengaruhi orang-orang Israel supaya mereka jangan percaya sama Yesus. Jadi setiap kali Yesus mengajar, setiap kali Yesus membuat mujizat, orang-orang Farisi selalu bisa ada di sana. Dan mereka selalu berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Israel dengan berkata bahwa orang itu adalah orang berdosa. Dia adalah penghulu setan. Dia mengusir setan. Dan lain sebagainya. Dengan kata lain, orang-orang Farisi selalu berusaha mengambil, mencuri apa yang ditabur Yesus kepada orang-orang Israel. Jadi di ayat 8 dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok.
Kemudian di ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi, kalau Anda perhatikan baik-baik, siapa yang dimaksud dengan pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan? Banyak orang akan mengatakan iblis. Betul, tidak disangkal, memang dibalik dari kesemuanya ini peran iblis sangat luar biasa. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks ini, biasa yang bisa di dalam ayat ini kalau saudara perhatikan baik-baik, maka yang dimaksud Yesus dengan pencuri di sini adalah religious leader pada zamannya Yesus. Termasuk di dalamnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena seperti yang tadi sudah saya katakan, setiap kali Yesus mengajar, setiap kali Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang buta, membuat orang yang lumpuh bisa berjalan dan lain sebagainya, orang-orang Farisi selalu berusaha dan selalu mereka ada di samping Yesus dan berusaha mempengaruhi orang-orang Israel supaya mereka tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, orang-orang Farisi selalu ingin mengambil dan mencuri apa yang sudah Yesus ajarkan, apa yang sudah Yesus taburkan kepada bangsa Israel. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, religious leader atau kata pada zaman itu adalah pencuri nomor 1 di dunia. Religious, mengikat, artinya membebani. Religius berasal dari kata Latin religia, yang artinya to bind. Yesus berkata, orang-orang Farisi mereka hanya bisa membuat peraturan berat di pundakmu. Tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Jadi mereka membuat peraturan-peraturan yang berat, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya sedikit pun. Dengan kata lain, mereka tidak pernah mau melakukannya. Tetapi Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara. Mulai hari ini, saudara harus hati-hati. Siapa yang saudara dengarin? Jangan hanya karena saudara menganggap bahwa orang itu adalah orang Kristen, dia adalah pimpinan, dia adalah orang yang hebat, tetapi belum tentu sebetulnya apa yang dia ajarkan sesuai dengan apa yang telah Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Yesus mengangkat gembala yang memberi makan, bukan untuk memukul. Allah mengangkat gembala bukan membebani saudara dengan peraturan-peraturan yang berat, tetapi untuk memberikan kelegaan sama saudara. Saudara masih ingat Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa itu air? Firman. Jadi seorang gembala yang baik, seorang penginjil, seorang pastor yang baik, dia akan memberikan firman kepada saudara, yang memberikan ketenangan kepada saudara, dan bukan hanya menakut-nakutin atau membebani kepada saudara. Selanjutnya dikatakan gadamu dan tongkatmu. Kebanyakan orang akan berkata tongkatnya, waduh, ini untuk memukul domba kali ya. No. Tongkatnya bukan untuk memukul domba, tetapi justru memukul serigala. Mengusir serigala apabila serigala datang mengganggu kepada domba-dombanya. Jadi tongkatnya untuk melindungi, memproteksi domba-domba. Tongkatnya bukan untuk memukul domba, tetapi untuk mengusir serigala. Jadi gembala yang baik bukan untuk memukul dombanya,
Tetapi gembala yang baik memberikan makan. Selanjutnya Alkitab mengatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tongkatnya bukan untuk memukul saudara dan saya, tetapi tongkatnya untuk menghibur saudara dan saya. Haleluya. Yang percaya bisa katakan amin. Selanjutnya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika aku berperang, ketika aku punya masalah, engkau memberikan makanan, memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita punya masalah, engkau tidak menghakimi aku. Jadi, kalau ada orang yang ketika kita punya masalah, mereka menghakimi saudara. Saudara begini, dan begitu. Walah, kita harus hati-hati. Kenapa? Seorang gembala yang baik, kalau saudara ada masalah, dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika aku berperang, ketika aku ada masalah, ketika aku dalam pergumulan, ketika aku ada dalam tantangan, maka dia akan memberikan kekuatan kepada saudara. Memberikan firman yang menguatkan, bukan untuk menghakimi, tetapi menguatkan. Supaya kita bisa mampu untuk menghadapi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dan Alkitab mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi ingat baik-baik kalau saudara jadi penginjil atau pastor di suatu hari kelak. Saya cuma mau mengingatkan, jangan membebani. Jangan memberikan peraturan-peraturan yang berat-berat. Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk memberikan peraturan, bukan untuk memberikan agama, tetapi Ia datang untuk memberikan kelegaan. Jadi, kasih makan. Berikan kekuatan. Kasih makan, berikan kekuatan supaya mereka punya kekuatan untuk bangkit. Mereka akan punya kekuatan untuk bangkit, untuk meninggalkan dosa-dosanya, untuk hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ingat baik-baik. Bukan untuk membebani, tetapi memberikan makan. Ini perintah Tuhan. Betul? Jadi, berikan makan. Seorang gembala yang baik, ia memberikan makan. Ia memberikan kelegaan, bukan menghakimi. Haleluya. Selanjutnya, kalau kita bisa lihat di dalam Yohanes, di dalam pasal 21, itu adalah ayat yang terakhir di dalam Yohanes. Di sini sebetulnya diceritakan waktu Yesus bangkit dari kematian. Yesus adalah seorang gembala. Yesus menampakkan diri. Dengan kata lain, Yesus mencari murid-muridnya. Yesus mencari mereka, memulihkan mereka satu persatu. Bahkan murid yang telah bersumpah menyangkal. Siapa dia? Petrus. Petrus murid yang telah menyangkali Yesus 3 kali. Dia merasa berdosa. Dia merasa kehilangan. Dia kembali kepada bisnisnya. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus mencari. Dia mencari dombanya yang hilang. Jadi seperti yang di awal dikatakan, Yesus adalah gembala yang baik. Petrus merupakan contoh dari gembala, dombanya yang hilang. Jadi kalau ada satu dombanya yang hilang, dia akan mencari sampai ketemu. Yesus adalah gembala yang baik buat saudara dan saya. Kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Judulnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Petrus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena sudah yang ketiga kalinya Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau Anda bisa melihat di sini, Yesus bertanya sama Petrus sampai 3 kali. Kenapa Yesus bertanya sampai Petrus sampai 3 kali? Apakah Yesus tidak yakin sama Petrus? Karena Petrus pernah menyangkali Yesus. Setiap kali Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini? Nah, kata mengasihi di sini, bahasa aslinya adalah agape. Agape adalah kasih Bapa. Kasih Bapa bersyarat, tanpa syarat. Bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Simon, do you agape me? Dengan kata lain Yesus mau berkata kepada Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai menyerahkan nyawamu? Kemudian Simon Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kata mengasihi yang dikatakan Simon di sini bukan bahasa aslinya adalah filio. Filio artinya cuma suka. Tidak sampai menyerahkan nyawanya. Berbeda dengan yang tadi agape loh. Menyerahkan nyawanya. Kalau filio hanya suka, tapi tidak menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya waktu Yesus tanya yang ketiga kalinya, Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatunya, bahwa aku hanya suka kepadamu, tidak sampai menyerahkan nyawanya. Dengan kata lain, Simon mau bilang, Tuhan, kan engkau tahu, kemarin saja saya sampai menyangkali engkau 3 kali. Tetapi Yesus sungguh sangat keren. Saudara tahu apa yang Yesus katakan? Setiap kali Simon berkata, saya hanya suka sama kamu, Tuhan Yesus tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya Tuhan tetap mengasihi Simon dengan kasih agape. Kasih tanpa syarat. Sekalipun Simon hanya memberikan filial love kepada Tuhan, Tuhan tetap memberikan agape love kepada Simon. Itu sebabnya saya punya kabar baik buat saudara hari ini. Tuhan tidak mempermasalahkan kasihmu kepadanya. Tetapi satu hal yang Tuhan mau saudara tahu. Apapun kasihmu kepada Tuhan, Tuhan Yesus tetap mengasihimu dengan agape love. Dengan tidak bersyarat sampai memberikan nyawanya. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Dia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan baik. Dia adalah pintu gembala yang baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya menutup doa, saya jadi teringat bahwa saya pernah berjanji kepada seseorang yang namanya Bapak Alfred. Ia adalah pencipta lagu Tuhan adalah Gembalaku. Waktu itu saya pernah berjanji dengan beliau apabila saya mengotbahkan Tuhan adalah gembala yang baik. Dia yang akan menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Tetapi sangat disayangkan, apa yang kami bicarakan bersama belum sempat tercapai. Beliau telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga. Maka ketika saya saat ini selesai berkhotbah, saya jadi teringat untuk menyanyikan lagu ciptaan Saudara Alfred. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kau adalah Bapa yang sangat baik kepada kami. Bahkan Engkau mengenal nama kami satu persatu. Engkau mengasihi kami secara personal, secara pribadi. Dan Engkau bukan saja mengasihi kami, tetapi Engkau peduli terhadap kami. Engkau peduli kepada kami. Engkau tahu jumlah rambut yang ada di kepala kami. Engkau mengasihi kami. Sebab kami memang benar-benar sangat berarti bagi Engkau. Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Di saat dunia sekarang ini penuh dengan segala hal yang sangat menakutkan, di mana saat-saat yang menakutkan terjadi dengan COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tetapi kalau Engkau adalah pintu bagi kami, Engkau adalah gembala bagi kami, Engkau akan memproteksi kami dari segala yang jahat, segala virus, segala kuman,
apapun juga segala mara bahaya, tidak akan ada satupun yang bisa mendekat kepada kami. Sebab Engkau adalah pintu bagi kami. Dan Engkau adalah gembala kami, gembala yang telah mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya bagi kami. Engkau melindungi kami, Engkau memproteksi kami, sehingga segala yang jahat tidak akan bisa mendekat kepada kami. Dan Engkau adalah gembala yang kami, Bapa adalah gembala yang baik bagi kami. Takkan kekurangan kami. Kau akan membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Kau menuntun kami ke air yang tenang. Kau akan memberikan firman yang menguatkan, firman yang menyegarkan, memelihara dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus datang dengan tubuh dan darahnya memberi kita hidangan di hadapan setiap lawan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk kita sama-sama bangkit untuk melakukan perjamuan kudus. Firman-Mu mengatakan barang siapa yang makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang sama yang Allah miliki di dalam surga. Hidup yang tidak ada penderitaan, tidak ada sakit-sakitan. Kita yang menyatu dengan tubuh-Mu, menyatu dengan darah-Mu, hidup kami akan dikuatkan, hidup kami akan disempurnakan. Kita angkat rotinya saja dulu. Rotinya dulu kita angkat, sama-sama kita berdoa. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Darah-Mu, Engkau tergantung, tertikam di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua sakit penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat anggurnya. Bersama dengan iman kita berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua janji, semua berkat orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Firman-Mu mengajarkan kami bahwa ketika kami menyatu dengan darah-Mu, menyatu dengan tubuh-Mu, Engkau tinggal di dalam kami ada di dalam Engkau. Dan inilah waktu yang terbaik untuk kami bisa berdoa, memohon sesuatu yang terbaik. Kami percaya Tuhan pasti mengabulkan. Kita gunakan waktu sejenak untuk berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara kalau kita punya minyak. Kita angkat minyaknya. Inilah minyak urapan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Sesuai firman-Mu dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan punya kuasa untuk mengusir setan, punya kuasa ilahi untuk menyembuhkan, diolesi di tubuh orang yang sakit disembuhkan. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan manusia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah minyak urapan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami di hari Minggu yang indah ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, Gembala bagi kami. Engkau yang menyayangi kami. Engkau mengenal semua jemaat yang mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Engkau mengenal mereka satu persatu. Engkau mengenal mereka secara detail. Engkau mengetahui jumlah rambut di kepala mereka. Engkau bukan saja sayang kepada mereka, tetapi Engkau sangat peduli kepada mereka. Sebab mereka semua dan saya adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Walaupun akhir-akhir ini dunia sudah semakin jahat, mara bahaya, kecelakaan terlalu sering terjadi. Berita-berita yang negatif, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Khususnya dengan berita-berita COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Yang membuat khawatir, ketakutan kepada semua manusia. Hal-hal yang tidak baik terjadi. Segala yang jahat sudah semakin merajalela. Tapi satu hal yang kami tahu. Kalau Engkau adalah pintu bagi kami. Engkau adalah gembala bagi kami. Kami percaya. Tidak akan ada virus, kuman, penyakit, tulah, mara bahaya yang bisa mendekat kepada kami. Tetapi kami semua akan berkecukupan. Sebab Engkau adalah gembala yang baik. Engkau akan memberikan kami kecukupan. Engkau akan membimbing kami ke padang yang berumput hijau. Bahkan Engkau akan menuntun kami ke tepi air. Engkau akan memberikan firman. Firman yang menguatkan. Sehingga kami selalu bisa kuat. Bukan untuk menghakimi, tetapi firman-Mu menguatkan, memampukan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, agar kami bisa bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala dosa-dosa kami, untuk kami bisa punya kekuatan untuk bangkit dan meninggalkan dosa-dosa kami, dan menuju hidup yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sungguh Bapa yang sangat baik bagi kami. Tak lupa kami berdoa juga buat bangsa negara kami yang tercinta. Dan Engkau yang akan menjadi pintu bagi bangsa ini. Untuk membentengi bangsa ini dari segala virus, kuman, penyakit, segala masalah persoalan yang terjadi di dalam negara ini.
Dan sebagai gembala yang baik, Engkau akan menuntun pimpinan-pimpinan negara ini, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka dapat mempunyai hikmat dari Engkau untuk memimpin negara ini, sehingga menjadi negara yang sukses berhasil, makmur. Negara Indonesia yang damai, sejahtera, dan sukses berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kau adalah pintu dan gembala yang baik bagi kami. Dan terimalah berkat dari surga. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau di hari yang indah ini. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih-Nya yang tidak terbatas di dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan shalom, damai sejahtera kepada engkau semua. Shalom buat keluargamu, shalom buat rumah tanggamu, shalom buat usaha, pekerjaan, bisnis, dan karirmu, shalom buat studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera buat kesehatan. Terimalah berkat rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Semua kita yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, terselami bagiku. Sungguh indah. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, membawa pujian buat Tuhan. Maka percayalah, hidup kita indah semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan, tetap tertanam dalam firman Tuhan. Ibadah online hari ini selesai dan sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.